Sembari menunggu jalannya sidang vonis terhadap 6 terdakwa kasus penyelundupan narkoba di Pengadilan Negeri Batam, rekan kami dari Studio Tribun Batam, Veronica Christina akan melakukan wawancara dengan mantan Ketua Pradi Kota Batam, Bali Dalo. Silakan, Vero. Oke, Baik, terima Vero. kasih siswa Siska Mawaski di Studio Tribun News. Selamat siang Tribuners, bersama dengan saya Veronica Christina. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Bali Dalo, selaku mantan Ketua Peradi Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Batam, dan juga pengacara kondang Kota Batam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Kabar baik ya Bapak ya. Oke Bapak, ini kita akan membahas salah satu kasus yang menjadi sorotan publik nih ya Pak ya, mengenai kasus Fandi Ramadan dan 5 terdakwa lainnya, kasus 2 ton sabu. Tentunya Pak Bali Dolo ini mengikuti kasus tersebut. Bagaimana sih menurut Bapak, dari kacamata Bapak sendiri mengenai kasus Fandi Ramadan terdakwa kasus 2 ton sabu ini Pak? Ya, terima kasih. Saya memang salah satu pengacara yang tidak begitu tertarik dengan urusan pidana. Oke. Kalau bagi saya pidana itu terlalu ribet, jalannya terlalu berliku-liku, hingga saya lebih spesialis ke arah perdata. Namun persoalan ini bukan saya tidak suka berarti tidak tahu, tetapi saya mengikuti tentang tuntutan jaksa atau tentang persoalan sabu 2 ton, tentang 6 terdakwa yang sudah dihukum dituntut mati oleh jaksa penuntut umum. Mungkin hari ini kita akan mendapat putusan dari pengadilan. Mudah-mudahan tidak ditunda kan. Mudah-mudahan putusan rampung. Kadang-kadang juga suka ditunda. Jadi dari persoalan yang ada ini kan dari jaksa merasa terbukti atau dengan tuntutan hukuman mati berdasarkan pasal 114 ayat 2 dan juga junto dengan pasal 132 ayat 1. Saya sih memandang putusan ini, tuntutan ini kurang tepat. Ya, karena dengan menggunakan pasal 114 ayat 2, ini harus melihat, ini kan urusan narkoba lalu di atas kapal. Betul. Di atas kapal itu kewenangan yang paling tertinggi itu berada pada kapten atau nakoda kapal itu. Jadi segala bentuk tindakan apapun di atas kapal itu, nakoda inilah paling menentukan. Nah, untuk menentukan seseorang dalam tindakan melakukan tindak pidana ini juga harus dicek apakah dia ini tahu nggak ada sabu-sabu di kapal itu. Kedua, dia punya akses nggak tentang urusan pengiriman tentang narkoba ini. Naik ke atas kapal, dia punya urusan apa? Kedua, ketiga, dia terlibat langsung apa nggak dalam urusan ini. Bisa saja dia tidak terlibat langsung terhadap terdakwa-terdakwa ini. Maka dijuntokan dengan pasal 132 ayat 2 itu, di pasal ini juntonya itu harus ada sebuah pemufakatan jahat. Jadi mereka semua yang terdakwa ini harus sepakat melakukan tindak pidana untuk menyelundupkan narkoba ini. Apabila tidak ada kesepakatan, maka 132 ayat 1 ini juga tidak tepat. Kenapa sampai hari ini dihukum yang sama tentang hukuman mati dengan semua terdakwa? Ini persoalannya di 132 ayat 1. Itu di pasal itu dinyatakan semuanya dihukum sama. Betul. Itu karena semua dihukum sama hingga sama-sama dihukum mati. Sebenarnya juga harus mengetahui apa aksesnya. Tentu saja dari beberapa terdakwa atau dia statusnya selaku anak buah, dia punya keterbatasan kemampuan untuk melakukan introspeksi atau tindakan lain kepada kapten untuk bisa membatalkan ini. Kan kita tidak tahu bahwa kapten ini sudah bekerja sama dengan pihak pemilik barang ini. Oke, nah kalau kita misalkan kita kilas balik ya Bapak ya, karena kan Fandi ini baru beberapa hari bekerja di kapal tersebut dan dia juga mengaku tidak mengetahui ada barang yang tidak haram itu di kapal itu ya Bapak ya. Artinya dalam perjalanan, kalau kronologis ceritanya kan dia ini kan direktur untuk tanker. Tanker itu kan memuat minyak, tidak dalam konteks memuat barang haram. Itu tidak mungkin.
mungkin. Yang kedua bukan hanya kepada Fandi sendiri, tetapi kepada semua terdakwa yang lainnya. kebetulan berstatus ABK. Betul. Nah, ABK ini tidak punya kewenangan seperti nakoda. Kapten. Nakoda itu punya kewenangan tak terbatas dan dia mewakili pihak pemilik kapal di atas kapal. Jadi apa saja dia bisa lakukan. Dia bisa juga melakukan penyidikan di atas kapal apabila terjadi tindak pidana. Karena dia nanti akan diserahkan. Mungkin orang melahirkan di atas kapal, dia menjadi seorang tenaga kesehatan pencatat untuk prosesnya ke akte kelahiran. Dia punya kewenangan tak terbatas di atas kapal itu. Berarti memang nahkoda ini yang memiliki kewenangan yang sangat besar di atas Sangat kapal besar, itu ya, ya. Pak ya, dibanding dari ABK-ABK. Iya, dibanding ABK. Kedua bahwa mereka ini harus dilihat, itulah dia tahu nggak ada narkoba. Kalau bagi yang tahu juga tidak harus dengan hukuman mati. Karena dalam pasal 114 yang didakwakan hari ini itu memiliki beberapa hukuman. Di dalam pasal yang sama itu ada juga hukuman mati, ada seumur hidup, ada yang paling singkat 6 tahun, ada yang 20 tahun. Selama-lamanya 20 tahun. Jadi masih ada pilihan di pasal itu. Ya? Jadi bukan hanya pilihan pada hukuman mati karena dijuntokan dengan pasal 132 ayat 1 bahwa hukumannya sama, tapi harus dilihat perbuatannya sama apa enggak gitu. Betul, Itu persoalannya. Betul. Itu, maka saya perannya yang di atas kapal peran itu itu apakah tentu sama enggak sama gitu ya, tidak. Pak ya? Betul. Ya, kalau kita lihat dari Fandi dengan segala ceritanya, kalau dia baru, apa dia kenal dengan orang Thailand itu pemilik ini? Apa dia juga bisa bahasa di sana atau bahasa Inggris mungkin sana? Kan kita juga belum tahu kebenarannya. Benar, dan juga sempat kami melakukan podcast juga, orang tua Fandi juga mengatakan bahwa Fandi ini mengenal kaptennya itu pada saat diantarkan sama orang tuanya di situ, Pak, gitu. Jadi sebelumnya dia tidak mengetahui kaptennya, begitu ya. Oke, Pak Balidalo, ini kan menjelang pembacaan vonis nih kan, biasanya ini kan pasti hakim mempertimbangkan banyak aspek hukum dan fakta persidangan pastinya. Oke, menurut Bapak Fandi Dalo, ini faktor apa aja sih yang biasanya menjadi pertimbangan penting majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan itu? Ya, jadi memang di dalam ini banyak pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putus harus melihat beberapa faktor. Kalau untuk yang pada umum yang berlaku itu adalah dia kooperatif nggak dalam melakukan nanti dalam sidang, proses sidang. Apakah dia berbelit-belit enggak? Apakah dia pernah menjadi terpidana tidak? Itu juga hal faktor-faktor yang memberatkan dalam sebuah tuntutan, sebuah putusan yang hakim akan menjatuhkan. Tetapi untuk hari ini tidak mendahului putusan hakim, saya berkeyakinan bahwa hakim pasti beda inilah. Saya berkeyakinan atau mengharapkan semoga ini ada beda putusan dari tuntutan lah. Tapi dalam pengamatan Bapak Bali sendiri nih ya, ini apakah proses yang dijalani oleh Fandi Ramadan sejauh ini ya Bapak ya, ini sudah mencerminkan prinsip peradilan yang adil? Ya, artinya ini kan adil ini kan tidak bisa dirasakan dengan perasaan ini. Jadi tergantung dari fakta perjalanan tindak pidana ini. Jadi kalau bisa saja orang bisa menuntut di bawah, seandainya hukuman dituntut hukuman lebih rendah, bisa juga hakim memutus lebih tinggi juga bisa saja. Tergantung dari keyakinan hakim. Tetapi keyakinan ini juga harus melihat fakta persidangan terlebih dahulu. Apakah ada aturan hukumnya enggak? Ada ketentuan atau ada perbuatan yang itu, tapi bukan berdasarkan keyakinan semata. Jadi kadang jangan sampai juga faktor X mempengaruhi putusan. Itu. Pastinya juga Bapak Fandi ini juga mengikuti melalui media sosial mengenai kasus ini ya Bapak ya. Dan kita juga melihat perjuangan dari Ibu Fandi Ramadan beserta juga Ayah Fandi Ramadan yang terus-menerus mencari keadilan buat anaknya, dan juga ini juga sempat disorot oleh pengacara kondang juga Hotman Paris Hutapea dan juga Komisi 3 DPR RI. Ini bagaimana sih menurut Bapak ini selaku pengacara juga nih Bapak? Boleh saja apa yang dilakukan atau pemikiran-pemikiran yang disampaikan sampai ke Komisi 3 ya. Iya betul. Komisi 3, dan itu berbagai usulan tentang ada ekshumasi. Itu sah-sah saja. Ada beberapa pendapat juga tentang ekshumasi itu harus ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Karena kalau ada juga boleh dalam hukuman yang belum dijadikan, masih dalam proses, boleh-boleh saja. Tetapi ada kekhawatiran jangan sampai ini mengintervensi keputusan hakim. Tapi bagi saya sepakat boleh-boleh saja dilakukan
eksaminasi ini agar memberi masukan, siapalah tahu saksi yang ada atau proses hukum yang ada itu belum tepat, hingga juga menjadi pemikiran tambahan bagi tingkat hukum peradilan yang lain. Bisa saja pengadilan tinggi dengan membaca atau dengan masukan ini bisa menjadi pandangan baru, bisa jauh lebih baik putusan ini. Oke, baik. Oke, Pak Balidolo, jika kita melihat dari sisi pembuktian di persidangan ya Bapak ya, ini apa aja sih indikator yang biasanya menunjukkan apakah seorang terdakwa berpotensi mendapat hukuman berat, ringan, bahkan kemungkinan dibebaskan? Oh, kalau soal hukuman itu kan sudah diatur dalam Oke. pasal-pasal yang ditentukan. Tergantung pembuktian ini juga harus berkaitan. Jika ada bukti dukungan, bukti surat atau bukti-bukti lain, tetapi harus juga didukung dengan bukti-bukti saksi yang lain. Karena berkesesuaian bisa dimungkinkan dengan hukuman yang sudah diatur tergantung kepada pilihan hakimnya. Oke, ini kan bagi keluarga terdakwa ya Pak Bali ya, ini kan masa menunggu vonis ini kan tentu menjadi masa yang sangat berat juga Ya. gitu ya. Ini kan dari pengalaman Bapak Bali sendiri ini sebagai praktisi hukum ya Bapak, ini apa yang biasanya bisa dilakukan oleh tim penasehat hukum nih pada fase akhir sebelum vonis ini dibacakan? Oh, kalau untuk dari seorang pengacara udah berakhir. Oh, Kalau untuk dalam berakhir. proses menunggu hari ini putusan, Oke. maka sudah berakhir. Yang paling intinya berdoa dan mengharapkan Oke, berdoa dan- kebaikan hakim memandang ini persoalan sedang berjalan. Oke. Tapi untuk yang dilakukan sudah tak ada jalan, kecuali nanti setelah putusan ini merasa tidak puas, dia dapat melakukan upaya banding. Oh, berarti Gitu. kalau misalkan merasa tidak puas, bisa melakukan upaya banding lagi ya Bapak ya? Nanti juga kalau sudah banding juga belum puas bisa melakukan kasasi. Oh. Kasasi kalau juga ini bisa juga menjadi PK. Jadi itu adalah proses hukum yang ini yang disediakan oleh negara ini. Oke, oke. Nah mungkin ini terakhir ya Bapak ya, melihat kasus ini yang menjadi perhatian dari masyarakat luas nih. Apa sih harapan Bapak Bali terhadap majelis hakim agar putusan nantinya diambil benar-benar mencerminkan keadilan hukum nih Bapak? Iya. Artinya saya juga sepakat dengan mungkin dakwaan yang sudah ada masuklah atau dengan pasal yang ada masuk, tetapi untuk dijuntukan ke pasal 132 ayat 1 kayaknya saya kurang sepakat. Kurang oke. Tentu saja mungkin mengharapkan kepada majelis hakim kan dapat memilih tentu putusan-putusan yang lain dalam pasal 114 itu kan selain hukuman mati ada seumur hidup dan paling singkat itu 6 tahun dan bisa paling lama itu 20 tahun. Itu kita bisa menjadi pilihan. Dan harapkan dari semua terdakwa yang ada dilihat dengan perjalanan sidang dengan fakta yang ada, bisa dari beberapa itu kan menjadi pilihan. Jadi tidak sampai pada semuanya mendapat hukuman mati karena hanya dijuntukkan kepada pasal 132 ayat 1. Itu tidak tepat karena pasal 132 ayat 1 itu semua terdakwa ini harus sepakat melakukan kejahatan itu. Oh, harus ada kesepakatan. Iya, harus mereka ini ada mufakat Oke. melakukan kejahatan. Kerjasama Dia gitu ya, mereka Bapak ya? kerjasama. Sedangkan Oke. barang itu mereka belum tahu. Belum mengetahui. Mungkin ABK yang lain tahu, tapi terkhusus pada Fandi ini kan dia sendiri baru 3 hari, Betul. belum tahu alamat yang jelas di sana. Jadi beberapa faktor perjalanan yang memang harus ditelusuri bahwa dia tahu nggak, dia punya akses enggak terhadap perbuatan pidana ini, akses muat narkoba ini, dia punya akses enggak? Ketiga, dia terlibat langsung apa enggak? Kalau dia terlibat langsung harus dibedakan hukumannya. Jadi jangan semata-mata karena pasal 132 ini semua dihukum sama. Kan bisa dibaca. Perjalanan ini kan bisa dibaca cerita, proses cerita. Sedang Pandi ini melamar. Kalau kronologis tentang terdakwa lain kan tidak begitu ini kan, tidak begitu dijelaskan dalam media manapun. Maka saya agak kurang ini. Tetapi Fandi sendiri kan sudah terang benderang menyatakan baru 3 hari melamar, berangkat ke Thailand dan nginap di sana Di salah satu hotel di satu sana. hotel 10 hari. Sebelumnya juga ada gambaran buat terjadi penemuan di tanggal 1 Mei. Sedangkan nginap 30 hari. Sekarang dia ke kapal itu tanggal 13. Iya. Itu melebihi dari lebih dari 10 hari. Jadi kemana hari yang lain Dari itu? yang kemarin ya, Artinya kan saya rasa dari sini dan dari berangkat ke sana mungkin langsung ke hotel, tidak mungkin tidur di kaki lima kan. Oke. Jadi satu cerita yang memang kurang pas.
Oke, berarti kejanggalan apa sih yang Pak Balidalo rasakan dalam kasus ini nih, Pak? Ya, artinya dilihat dari beberapa proses cerita perjalanan ini kan tentang perjumpaan di 1 Mei. Oke, Mereka kan ke kapal itu 13. betul. Perjalanan saya ikuti ini ke kapal itu 13. Nanti bertanggal 18 itu baru terjadi muat barang itu Betul. ke atas Pemindahan kapal. barang. Artinya 13 berarti mereka sudah di atas kapal 5 hari. Benar. Cerita tentang nginap 10 hari dengan mereka ada bertemu dengan satu itu kan tidak connect. 10 hari itu kalau tanggal 1 maka sampai tanggal 10 dia berada di sana. Jadi mungkin saja mungkin orang lain bertemu tapi mungkin tidak Fandi atau mungkin tidak ABK yang lain. Bisa saja. Mungkin ada bonus yang sita. Cerita juga ada duit tentang 8 juta Iya, ini siapa yang diberikan ngirim? kepada Fandi. Iya, ada transfer atau diberi cash. Oke. Yang kedua bahwa duit ini kepentingannya apa? Kapan dikasih? Kepentingannya apa? Mungkin gaji dia mungkin bisa saja dibayar di depan kan. Oke. Itu faktoris, bukan itu suatu kalau dia terima lalu menjadi harga mati, bahwa dia harus ini kan Dihukum faktor. mati Iya, gitu hukum ya. mati. Kan harus dilihat kembali bahwa dia ini yang berhubungan dengan pemilik narkoba itu kan yakin saya bahwa bukan si Pandi kan. Iya, betul. Atau ABK-ABK lain yang tidak punya kepentingan. Kalau ABK-ABK lain mungkin kalau sudah lama bekerja dan mungkin sering melakukan ini bisa saja tahu. Tapi khusus pada Pandi kan belum pernah, baru dia 3 hari. Dan yang saat ini disorot Pak Balia mengenai dalangnya Pak Jekitan. Pak Jekitan selaku dalang dari kasus narkoba 2 ton ini, Pak. Ini bagaimana nih, Pak? Ya, jadi bukan selain Jekitan saja, bahwa Iya. juga Dewi Astuti yang didengungkan bahwa ini orang Indonesia yang berada di balik ini pengiriman sabu 2 ton ini. Artinya kalau sampai Dewi Astuti disebut, ini pemahaman hukum saya bahwa aparat ini sudah tahu dong namanya Dewi ini. Oh iya, betul. Siapa yang cerita bahwa ada Dewi di balik Iya, itu? benar. Kalau bukan dari kerjanya aparat mengetahui bahwa ini hingga kapal ini begitu gampang, lalu mereka deteksi pada sabu-sabu hingga BNN sama Bea Cukai melakukan penangkapan ini tidak sebuah cerita yang baru terjadi. Berarti Dewi ini sudah cukup dikenal selain si Jekit. Cincan ya. Cincan. Ah, Cincan. ya. Citan yang disebut dengan Cincan itu dia sebagai insan ya tentu saja mungkin hari ini dijadikan buronan, tetapi kan dalam sebuah cerita kita juga tidak tahu bahwa betul didaftar sebagai buron. Saya juga nggak pernah mengecek itu apakah si Tan ini sama si Dewi Astuti ini sudah menjadi buronan internasional, kita juga tahu. Tetapi dengan menyebut nama Dewi, kalau Dewi si Tan ini bisa saja ya, dari persidangan yang ada mungkin kapten atau pihak lain yang dekat sudah mengetahui. Tetapi Dewi Astuti kayaknya nama baru juga, mungkin tidak disebutkan dalam persidangan kan. Lalu dibilang ada menjadi jaringan, otak di balik jaringan itu, berarti dia ini sebenarnya sudah lama jadi target. Kenapa tidak bisa ditangkap-tangkap ini kan. Itu yang saya juga bertanya-tanya kenapa Dewi Astuti begitu gampang. Oke, Pak Balidalo, terima kasih untuk wawancara singkat kita. Berarti Pak Balidalo juga tidak setuju untuk penetapan pasal 132 ya, Pak ya? Iya, 132 yang di Junto untuk ya. Junto ya, itu Ya, karena ada kesepakatan di situ ya, karena titik beratnya itu Titik dia berat, harus semua terdakwa atau semua pelaku ini melakukan sebuah kesepakatan, mufakat untuk berbuat jahat, untuk memuat narkoba atau menerima narkoba itu kan mereka harus sepakat. Kalau ada pihak yang tidak tahu, dia tidak bisa terlibat dengan 132 karena dalam 132 itu apabila mereka terlibat dalam pasal, ada beberapa pasal termasuk dalam pasal yang didakwakan tuh 114 itu masuk dalam itu hingga mereka semua ini dihukum dengan hukuman yang sama. Berarti kalau hukuman mati maka semua dihukum mati. Ini tidak tepat lah. Tidak tepat. Oke, terima kasih Pak Balidolo untuk wawancara singkat bersama dengan saya Veronica Christina. Oke, Tribuners, itulah wawancara saya bersama dengan Pak Balidolo. Saya kembalikan kepada rekan saya Siska Mawaski di studio Tribun News. Baik, terima kasih Vero atas wawancaranya. Tribuners, saat ini kita akan kembali ke Batam untuk memantau situasi terkini jelang sidang vonis terhadap 6 terdakwa kasus penyeludupan sabu seberat 2 ton.
Baik, ini merupakan pantauan terkini di Pengadilan Negeri Batam jelang sidang vonis terhadap 6 terdakwa kasus penyeludupan sabu seberat 1,9 ton. Hingga pukul hampir 12 siang, sidang belum juga dimulai. Adapun tadi dari pihak pengacara terdakwa Fandi Ramadan mengharapkan bahwa majelis hakim dapat membebaskan kliennya dan menyatakan tidak bersalah. Hingga kini kami masih terus menunggu dari pihak PN Batam terkait dengan jalannya sidang kasus penyeludupan sabu seberat 1,9 ton. Untuk diketahui Tribuners bahwa kasus ini menuai sorotan publik dalam beberapa waktu belakangan. Hal ini imbas dari pengakuan dari seorang terdakwa bernama Fandi Ramadan yang merupakan seorang anak buah kapal Sea Dragon. Dalam video yang viral di media sosial, Fandi menuntut keadilan atasnya. Fandi menyatakan dan juga mengklaim dirinya tidak mengetahui muatan narkoba yang dibawa oleh kapalnya tersebut. Adapun Fandi sendiri baru beberapa hari menjadi ABK di kapal Sea Dragon.